Shalom, perkenalkan nama saya Lisa Septiawati Nehemia dengan NIM 20 2017 033 dari Pendidikan Matematika Universitas Kristen Setyawacana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang saya ambil yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Tips Konten Bilangan dengan dosen pembimbing Ibu Novita Ratu SSI MD. Latar belakang yang saya ambil yaitu matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah untuk setiap jenjang pendidikan. Menurut James ini, matematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari logika tentang bentuk, susunan, besaran, serta konsep-konsep yang saling berhubungan satu sama lainnya. Yang terbagi menjadi 3 bidang, yaitu ada aljabar, analisis, dan geometri. Kenyataan dalam dunia pendidikan, matematika ini merupakan mata pelajaran yang tidak diminati oleh siswa, bahkan menjadi momok yang menakutkan sehingga mengakibatkan nilai matematika siswa menjadi rendah. Ini dapat dilihat dari ujian nasional siswa SMP dari tahun 2016 hingga 2019, berturut-turut 4,9,84, 50,34, 44,05, dan 46,56. Nah, pada materi matematika yang diujikan pada ujian nasional itu adalah bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, serta statistika dan peluang. Salah satu materi dalam matematika yang diujikan di ujian nasional itu adalah bilangan. Nah, materi bilangan ini pada tahun 2016 hingga 2009 ini selalu mengalami penurunan. Hal ini dapat kita lihat pada hasil presentasi dari 2016 hingga 2019 berturut-turut 52,74, 51,05, 44,99, dan 39,71. Nah, salah satu uji yang menguji tentang materi bilangan ini adalah Trend International Mathematics and Science Study atau TIMSS. TIMSS ini merupakan uji internasional yang menguji kemampuan siswa dalam bidang matematika dan sains di kelas 4 dan kelas 8. Nah, uji TIMSS ini diadakan pertama kali pada tahun 1995 dan Indonesia mengikuti uji TIMSS pada tahun 1999 hingga pada saat ini. Nah, posisi Indonesia selama mengikuti uji TIMSS ini yaitu bahwa pada tahun 1999 Indonesia ini pada posisi 34 dengan partisipan 48, 2003 Indonesia di posisi 35 dengan partisipan 46, 2007 Indonesia berada di posisi 37 dan partisipannya 49, 2011 38 pada posisi 38 dan partisipan 44, 2015 posisi 44 dengan 49 partisipan. Nah, kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal ini antara lain kesalahan memahami konsep, langkah yang diambil kurang tepat, kesalahan dalam menghitung. Nah, salah satu hal yang perlu untuk memperbaiki kemampuan siswa dalam kemampuan siswa itu adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap siswa dalam pembelajaran matematika. Abdurrahim menjelaskan bahwa pemecahan masalah adalah penerapan konsep dan keterampilan. Nah, menurut Polya, ada 4 langkah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, yaitu memahami masalah atasi, menyusun rencana atau plan, melaksanakan rencana atau do, dan memeriksa kembali atau cek. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP dalam menyelesaikan soal tips konten bilangan. Metode penelitian yang saya ambil ini adalah jenis penelitiannya adalah kualitatif, kemudian subjek penelitiannya adalah 3 siswa kelas 8 dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Ampel. Waktu penelitian adalah bulan Februari hingga Maret 2021. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, dokumentasi, dan tes. Hasil penelitian dan pembahasan. Soal tips konten bilangan ada 3 soal.
Hasil tahapan pemecahan masalah Polya berdasarkan pekerjaan dan wawancara terhadap subjek. Pembahasan untuk soal nomor 1. Ini adalah pekerjaan ketiga subjek. Kemudian ketiga subjek ini telah melalui semua tahapan Polya, yaitu tahap memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Pembahasan soal nomor 2, ini adalah pekerjaan dari ketiga subjek. Kemudian pembahasannya adalah subjek S1 ini tidak melalui semua tahapan Polya, yaitu memahami masalah, menyusun rencana, tahap melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Kemudian subjek kedua ini hanya mampu melalui memahami masalah dan tidak mampu melalui tahapan menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan tahap memeriksa kembali. Kemudian subjek ketiga ini mampu melalui semua tahapan Polya, yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Kemudian soal yang ketiga ini adalah pembahasan dari pekerjaan dari ketiga subjek. Kemudian pembahasannya subjek S1 dan S2 ini telah melalui tahapan memahami masalah, tetapi mereka tidak dapat melalui tahapan menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Kemudian subjek ketiga ini hanya mampu memahami dan menyusun rencana, dan tidak mampu melalui tahap melaksanakan rencana dan memeriksa kembali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada soal nomor 1, ketiga subjek mampu menyelesaikan soal dengan baik dan benar, serta telah melalui semua tahapan Polya. Kemudian yang kedua, soal yang kedua ini hanya subjek 3 yang mampu melalui semua tahapan, mampu menyelesaikan dengan baik dan benar, serta mampu melalui semua tahapan Polya, sedangkan subjek S1 dan S2 tidak mampu menyelesaikan soal dengan baik dan benar, serta belum mampu melewati semua tahapan Polya. Kemudian yang ketiga, pada soal nomor 3, ketiga subjek belum mampu menyelesaikan soal dengan baik dan benar, serta belum mampu melewati semua tahapan Polya. Saran, meningkatkan porsi latihan guna menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, terutama untuk soal pemecahan masalah, memeriksa kembali jawaban yang telah dituliskan oleh guru. Guru diharapkan dapat membiasakan para siswa dalam menuliskan pemecahan masalah secara berturut-turut. Ini adalah daftar pustaka saya, dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih.